Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini kita dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Indah Permatasari sebagai presentator yang pertama dan moderator, dan rekan saya Reni Wulandari sebagai presentator yang kedua. Pada hari ini kita akan mempresentasikan tugas mata kuliah Anggaran Keuangan Perusahaan dengan judul Pengantar Penganggaran Perusahaan dengan sub pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian anggaran, kegunaan anggaran, tujuan penggunaan anggaran, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran, dan syarat penyusunan. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian anggaran. Di sini saya mengambil dua para ahli, yaitu menurut Suharsini 2010 halaman 1 mengatakan bahwa anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Yang kedua, menurut Nakfarin 2013 halaman 11 mengatakan bahwa anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Dari penjelasan anggaran perusahaan yang sudah dicantumkan oleh dua para ahli, bahwasannya bisa disimpulkan sebagai anggaran merupakan rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Maksud dari kuantitatif apa sih? Ya, berupa angka, ada jumlah produknya, ada harganya, pokoknya diekspresikan dalam bentuk angka dan mata uang. Nah, anggaran ini membantu manajemen dalam mengatur koordinasi dan menerapkannya sebagai upaya memperoleh tujuan yang tertuang di dalam anggaran. Nah, anggaran ini juga memberikan gambaran kepada manajemen tentang sumber daya kepada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dalam anggaran. Selain itu, anggaran juga menjelaskan koordinasi antara bagian perusahaan sehingga tujuan bersama perusahaan dapat tercapai untuk menyusun anggaran data dan informasi yang diperlukan perusahaan. Dapat diperoleh dari kegiatan dan kejadian yang terjadi di masa lalu dan ingin dicapai di masa depan atau di masa yang akan datang. Lalu informasinya itu bisa kita peroleh di informasi internal maupun di eksternal. Sedangkan di informasi internal sendiri seperti laporan keuangan perusahaan, dan informasi eksternal sendiri bisa dari laporan penjualan industri, pertumbuhan ekonomi negara, tingkat inflasi, dan juga tingkat suku bunga. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kegunaan anggaran. Kegunaan anggaran sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Apa sih perencanaan keuangan? Maksudnya yaitu anggaran membantu perusahaan merencanakan pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu. Biasanya dalam satu periode itu 1 tahun. Dengan demikian, perusahaan dapat menetapkan tujuan kegunaan yang realistis dan mengatur strategi untuk mencapainya. Yang kedua yaitu pengendalian biaya. Pengendalian biaya dengan menggunakan anggaran, perusahaan dapat memantau dan mengontrol pengeluaran agar tetap sesuai dengan rencana. Biasanya ini membantu mencegah pemborosan dan mengidentifikasi area di mana pengeluaran melebihi perkiraan pengeluaran. Yang ketiga yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja sendiri yaitu anggaran memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja departemen, divisi, atau proyek secara teratur dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang disusun sebelumnya. Perusahaan dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kesalahan serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan oleh perusahaan sendiri.
Selanjutnya, yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sendiri merupakan anggaran yang memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengambilan keputusan strategis. Misalnya, dengan melihat anggaran yang disiapkan untuk investasi baru, manajer dapat menilai apakah investasi tersebut akan menguntungkan atau tidak bagi perusahaan sendiri. Nah, dari kegunaan anggaran 4 bagian tersebut, saya bisa mengambil contoh bahwa contoh sederhananya yaitu penggunaan anggaran dalam perusahaan dapat dilihat pada anggaran operasional bulanan. Sebuah perusahaan mungkin membuat anggaran bulanan untuk biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya sewa, utilitas, dan bahan baku. Manajer departemen dapat memantau pengeluaran aktual mereka setiap bulan dan membandingkannya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jadi, jika biaya melebihi anggaran, mereka dapat mencari cara untuk mengurangi pengeluaran atau melakukan penyesuaian anggaran untuk sisa periode waktu tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tujuan penganggaran, yaitu tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa yang mendatangi atau di masa yang akan datang. Dalam tujuan sendiri memiliki 4 bagian yaitu perencanaan. Nah, perencanaan sendiri maksudnya apa sih? Jadi, anggaran memberi arahan bagi penyusunan tujuan kebijakan perusahaan. Contohnya tuh seperti anggaran penjualan memperlihatkan pada manajemen adanya target penjualan pada cabang A dan penurunan pada cabang B. Berdasarkan informasi tersebut, manajemen segera mengambil langkah-langkah perencanaan dengan mengalihkan tenaga penjualan ke cabang A atau meningkatkan promosi di cabang B untuk meningkatkan penjualan cabang B. Nah, yang kedua yaitu koordinasi. Maksudnya apa sih? Jadi, koordinasi sendiri yaitu anggaran dapat mempermudah koordinasi antara bagian di dalam perusahaan. Contohnya, ketika anggaran sudah dibuat departemen pemasaran, bisa segera berkoordinasi dengan departemen sumber daya manusia untuk menentukan jumlah stok di departemen pemasaran agar target penjualan bisa dipenuhi. Lalu, departemen pemasaran perlu koordinasi dengan departemen keuangan tentang anggaran pemasaran. Yang ketiga yaitu motivasi. Maksud dari motivasi sendiri, jadi anggaran itu membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. Contohnya, jika anggaran penjualan memperlihatkan angka penjualan tertentu yang harus dicapai, maka tenaga penjualan yang ada di perusahaan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang banyaknya barang jadi yang harus dijual. Kalau ada target yang jelas seperti itu, maka tenaga penjualan akan lebih termotivasi untuk mencapainya dibandingkan dengan adanya target. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pengendalian keberadaan. Maksud dari pengendaliannya sendiri yaitu adanya anggaran perusahaan yang memungkinkan manajemen melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Contohnya, perusahaan menetapkan anggaran pemakaian telepon untuk setiap departemen sebesar 2,5 juta per bulan. Nah, setiap awal bulan akan diadakan perbandingan antara biaya telepon aktual yang dikeluarkan setiap departemen dengan target biaya yang ditentukan sebelumnya. Kalau misalnya angkanya beda, maka harus dicari faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut dan dilakukan tindakan perbaikan agar pemakaian biaya telepon bulan-bulan berikutnya sesuai dengan dianggarkan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang faktor yang perlu dipertimbangkan dalam anggaran. Dalam menyusun anggaran, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan keefektifan dan keakuratan perencanaan keuangan perusahaan. Yang pertama ada tujuan perusahaan. Maksud dari tujuan perusahaan sendiri yaitu anggaran harus sesuai dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Misalnya, jika tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan pangsa pasar, anggaran pemasaran memungkinkan ditingkatkan untuk mendukung upaya pemasaran yang lebih agresif.
Nah, yang kedua yaitu perkiraan pendapatan. Maksud dari perkiraan pendapatan sendiri yaitu perusahaan harus menjadi dasar untuk menetapkan anggaran pengeluaran. Jika perkiraan pendapatan meningkat, perusahaan mungkin memutuskan untuk meningkatkan anggaran untuk investasi atau pengembangan produk baru. Ketiga adalah kondisi ekonomi. Maksud dari kondisi ekonomi ini yaitu secara keseluruhan dapat mempengaruhi anggaran perusahaan. Misalnya jika terjadi perlambatan ekonomi perusahaan mungkin perlu meninjau kembali anggaran mereka untuk menghemat biaya dan menjaga likuiditas perusahaan tersebut atau anggaran tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu tren industri. Maksud dari tren industri sendiri apa sih? Jadi, perusahaan perlu memperhatikan tren industri dan perkembangan pasar yang relevan dan menyusun anggaran. Contohnya tuh seperti jika tren teknologi baru sedang muncul, perusahaan mungkin perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk riset dan pengembangan teknologi tersebut. Nah, yang kelima yaitu persaingan pasar. Jadi, persaingan di pasar juga perlu dipertimbangkan. Jika pesaing mengurangi harga pokok atau harga produk mereka, perusahaan mungkin perlu menyesuaikan anggaran pemasaran atau anggaran untuk penelitian dan pengembangan produk baru. Yang keenam ada regulasi dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi anggaran perusahaan. Misalnya, perubahan dalam pajak atau kebijakan lingkungan dapat memerlukan penyesuaian anggaran untuk mematuhi peraturan yang baru. Nah, selanjutnya yaitu perubahan internal. Perubahan internal ini seperti perluasan bisnis, restrukturisasi organisasi, atau perubahan kepemimpinan juga dapat mempengaruhi anggaran perusahaan. Contohnya, jika perusahaan memutuskan untuk membuka cabang baru, anggaran harus disesuaikan untuk mengakomodasi biaya tambahan yang terkait dengan ekspansi tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang syarat penyusunan anggaran. Syarat penyusunan anggaran sendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu tujuan yang jelas. Maksud dari tujuan yang jelas yaitu perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas untuk menyusun anggaran, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya itu, perusahaan XYZ ingin meningkatkan pangsa pasarnya di wilayah tertentu dalam 2 tahun ke depan. Nah, di situ berarti perusahaan XYZ sendiri sudah memiliki tujuan yang jelas. Nah, yang kedua yaitu data historis yang tersedia. Jadi, perusahaan membutuhkan data historis mengenai pendapatan, pengeluaran, dan kinerja keuangan lainnya sebagai dasar untuk menyusun anggaran. Contohnya tuh seperti perusahaan menggunakan data historis, penjualan, dan biaya operasional dari tahun sebelumnya sebagai acuan untuk menyusun anggaran tahun berikutnya atau tahun yang akan datang. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu partisipasi manajemen, yaitu proses penyusunan anggaran harus melibatkan partisipasi aktif dari manajemen tingkat atas dan departemen terkait. Contohnya bisa dari manajer penjualan, keuangan, dan produksi semua terlibat dalam menyusun anggaran penjualan, biaya operasional, dan produksi. Yang keempat yaitu fleksibilitas, yaitu anggaran harus fleksibel untuk dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi pasar atau bisnis yang tidak terduga. Contohnya, jika terjadi perubahan harga bahan baku, perusahaan harus dapat menyesuaikan anggaran produksi untuk mencerminkan perubahan tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Maksud dari monitoring dan evaluasi sendiri yaitu perusahaan harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau kinerja aktual perusahaan dan membandingkannya dengan anggaran yang telah disusun. Contohnya seperti manajemen secara rutin memantau laporan keuangan dan melakukan analisis varians untuk mengevaluasi apakah kinerja aktual sesuai dengan anggaran atau tidak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
Dengan memenuhi syarat-syarat ini, perusahaan dapat menyusun anggaran yang akurat dan efektif untuk merencanakan kegiatan keuangan mereka dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya, subpokok bahasan selanjutnya akan dibahas oleh Reni Wulandari. Untuk Reni Wulandari dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang pertama, yaitu jenis-jenis anggaran. Yang kedua adalah keunggulan dalam kelemahan penganggaran. Yang ketiga adalah kaitan penganggaran atau hubungan penganggaran dengan fungsi manajemen. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran terdapat jenis anggaran dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama, anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan mencantumkan perkiraan pendanaan yang diharapkan dari penjualan produk atau layanan perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, anggaran belanja operasional. Anggaran belanja operasional ini mencakup estimasi biaya yang diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari perusahaan seperti biaya gaji, biaya sewa, biaya utilitas, dan lain-lain. Yang ketiga, anggaran modal. Anggaran modal merencanakan pengeluaran untuk aset jangka panjang seperti mesin, peralatan gedung, dan investasi lainnya. Anggaran modal ini sangat membantu perusahaan dalam merencanakan pengeluaran besar dan mengelola modal yang efektif. Yang keempat, anggaran penjualan dan pemasaran. Anggaran penjualan dan pemasaran ini mengalokasikan dana untuk kegiatan penjualan dan pemasaran seperti iklan, promosi penjualan, penelitian pasar, dan lain-lain. Anggaran penjualan dan pemasaran ini sangat membantu dalam merencanakan upaya pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Yang kelima, anggaran keuangan. Anggaran keuangan mencakup rencana keuangan jangka panjang perusahaan seperti sumber pendanaan, pembayaran pinjaman, dan kebijakan dividen. Anggaran ini membantu perusahaan dalam mengatur keuangan mereka dengan bijaksana dan memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang. Anggaran produksi. Anggaran produksi merencanakan pengeluaran untuk proses produksi termasuk bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, dan lain-lain. Yang ketujuh, anggaran penelitian dan pengembangan. Anggaran penelitian dan pengembangan ini mengalokasikan dana untuk mencakup kegiatan penelitian dan mengembangkan produk baru atau peningkatan produk yang sudah ada. Yang kedelapan, anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana pengeluaran dan penerimaan kas dalam periode tertentu. Anggaran kas ini sangat penting dalam perusahaan untuk mengelola arus kas mereka dengan bijaksana dan mengantisipasi kebutuhan dana. Yang kesembilan, anggaran overhead. Anggaran overhead ini mencakup estimasi biaya overhead yang terkait dengan operasi perusahaan seperti biaya administrasi, biaya umum, dan biaya lainnya yang tidak terkait langsung dengan produksi atau penjualan. Yang ke-10, anggaran fleksibel. Anggaran ini memungkinkan perubahan dalam alokasi dana sesuai dengan perubahan kondisi pasar atau keadaan bisnis yang tidak terduga. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan penganggaran. Keunggulan penganggaran terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kontrol pengeluaran. Keunggulan penganggaran terbagi menjadi 5, yaitu
Penganggaran yang lebih baik. Penganggaran yang lebih baik adalah penganggaran yang membantu perusahaan dalam merencanakan pengeluaran dan pendapatan dengan lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan strategi bisnis yang dengan lebih efektif lagi. Yang kedua, kontrol pengeluaran. Kontrol pengeluaran adalah dengan menetapkan anggaran, perusahaan dapat mengontrol pengeluaran mereka dengan lebih baik dan mencegah pemborosan dana yang tidak perlu. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengambilan keputusan yang lebih baik adalah memberikan dasar yang jelas untuk mengukur kinerja perusahaan dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengetahui di mana sumber daya dialokasikan dan sumber daya tersebut digunakan secara efisien. Yang keempat, motivasi karyawan. Yang keempat adalah motivasi karyawan. Motivasi karyawan adalah karyawan dalam proses penganggaran perusahaan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Keterlibatan ini dapat membantu meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Yang kelima, perencanaan kas yang lebih baik. Perencanaan kas yang lebih baik dengan mengikuti anggaran, perusahaan dapat merencanakan arus kas mereka yang lebih baik, menghindari kekurangan kas dan meminimalkan risiko kebangkrutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelemahan penganggaran. Terbagi menjadi 5, yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian adalah anggaran seringkali didasarkan pada asumsi dan perkiraan yang dapat menjadi tidak akurat karena adanya ketidakpastian dalam lingkungan bisnis atau perusahaan. Yang kedua, biaya dan keterbatasan fleksibilitas adalah anggaran dapat membatasi fleksibilitas perusahaan untuk menanggapi perubahan kondisi pasar atau keadaan bisnis yang tidak terduga. Yang ketiga, biaya dan waktu. Proses penyusunan anggaran memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan dari manajemen departemen terkait. Ini dapat menjadi beban tambahan bagi perusahaan. Yang keempat, perilaku tak terduga. Perilaku tak terduga dapat mendorong perilaku tak terduga di antara manajemen karyawan, seperti manipulasi anggaran atau menekan pada pencapaian target anggaran tanpa mempertimbangkan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kelima, kesalahan penilaian. Kesalahan penilaian ini anggaran disusun dengan tidak akurat atau asumsi yang salah, dapat mengarah pada keputusan buruk dan merugikan perusahaan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang kaitan penganggaran dan fungsi manajemen. Kaitan penganggaran terbagi menjadi 5, yaitu perencanaan planning, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, evaluasi. Kita akan menjelaskan bagian perencanaannya. Bagian perencanaan terbagi menjadi 2, yaitu penetapan tujuan. Penetapan tujuan adalah penganggaran membantu manajer dalam menetapkan tujuan finansial yang jelas untuk perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, perencanaan sumber daya dalam proses perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya adalah perencanaan sumber daya, yaitu perusahaan harus merencanakan proses anggaran atau proses anggaran. Manajer merencanakan alokasi sumber daya
termasuk modal, tenaga kerja, dan bahan baku yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian terbagi menjadi satu bagian, yaitu alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya, perusahaan harus mengalokasikan sumber daya antar departemen dan proyek berbeda dalam perusahaan, membantu dalam organisasi efisien dan aktivitas dari aktivitas dan penggunaan sumber daya. Yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah penetapan sasaran kinerja. Penetapan sasaran kinerja adalah perusahaan harus menetapkan sasaran kinerja yang spesifik untuk departemen dan individu serta memberikan arahan yang jelas kepada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah perusahaan harus mengukur kinerja departemen dan individu terhadap target yang ditetapkan, yang memungkinkan manajer untuk memberikan umpan balik dan bimbingan yang diperlukan. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian terbagi menjadi 3 bagian. Pemantauan kinerja. Pemantauan kinerja adalah manajer harus memantau realisasi anggaran dan mengidentifikasi penyimpangan antar anggaran. Yang direncanakan dan anggaran yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan pengendalian yang lebih baik terhadap pengeluaran dan kinerja. Yang kedua, pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah perusahaan harus mengendalikan biaya dengan menetapkan batas atas pengeluaran untuk setiap kegiatan atau departemen. Yang ketiga, tindakan korektif. Tindakan korektif ini dapat penyimpangan antar anggaran dan direncanakan yang sebenarnya. Manajer dapat mengambil tindakan korektif yang sesuai untuk memastikan bahwa perusahaan tetap pada jalur yang benar. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi terbagi menjadi 2 bagian. Evaluasi kerja. Evaluasi kerja dapat memberikan kerangka kerja untuk setiap departemen dan individu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, peningkatan proses. Peningkatan proses yaitu perusahaan harus menganalisis penyimpangan anggaran dan hasil evaluasi kinerja. Manajer dapat mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di masa depan. Baik teman-teman semuanya, itu saja yang bisa kelompok 1 jelaskan dan bahas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pembahasan kali ini, dan mohon maaf juga jika banyak kesalahan dalam tutur kata kita berdua. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.